Selamat datang di Indonesian Service. Saya percaya saudara sudah diberkati dengan hadirat Tuhan tadi pada waktu pujian dan sembah. Dan saudara, bulan April ini kita semua masih merayakan Paskah. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Dan saudara, momen ini sangat berarti sekali karena pada saat kita melakukan perjamuan kudus di momen atau di bulan Paskah ini, kita semua percaya saudara, saya percaya bukan hanya sekedar ada hadirat Tuhan, tetapi kuasa salib, kuasa Kristus akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita melakukan perjamuan kudus hari ini dengan hati yang benar. Jadi saudara sudah siap perjamuan kudus elemen-elemennya? Nah, jikalau saudara sudah siap, mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli dan sekaligus doa Bapa kami untuk menyiapkan hati kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Haleluya. Sudah siap? Mari kita semua baca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita juga sama-sama membaca doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita melakukan perjamuan kudus, terutama di bulan ini, di bulan Paskah, kita percaya pada saat kita memakan roti ini, yang melambangkan tubuh Kristus, yang telah dihancurkan bagi saudara dan saya. Saudara, Alkitab berkata, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, lewat bilur-bilur Kristus, segala sakit penyakit telah disembuhkan. Dan oleh sebab itu, pagi hari ini, pada saat kita memakan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, kita percaya kuasa Allah dinyatakan, kuasa kesembuhan ada bagi kita untuk dinikmati, dan saya percaya saudara yang sakit hari ini bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sekaligus juga cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Saudara dan saya, di atas kayu salib, Tuhan telah mengampuni segala dosa kita. Yang besar dan juga yang kecil. Yang tersembunyi juga yang sudah terlihat. Saudara, Dia mengampuni dan Dia menguduskan kita semuanya. Dan sekaligus kembalikan hubungan kita dengan Tuhan dan sekaligus mampu membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Hubungan antara sesama juga. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita memakan roti, meminum cawan ini dengan hati yang baik dan benar. Mari kita tunduk dalam doa. Dan hari ini saudara, mari kita merenungkan sejenak kehidupan kita. Dan kita bawa segala dosa kita kepada Tuhan. Kita minta ampun daripadanya. Dan kita minta Roh Kudus untuk menyucikan, membersihkan hati kita, kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib Tuhan, lewat tubuh-Mu yang telah dihancurkan bagi kita semuanya. Lewat bilur-bilur-Mu Tuhan, kami semua bisa
merasakan kesembuhan. Bagi mereka yang sakit hari ini, Tuhan kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan mengalami kesembuhan total dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa pada saat kami meminum cawan ini. Engkau akan membawa pemulihan di dalam kehidupan kami. Hubungan antara sesama, hubungan antara kami denganmu Tuhan juga akan dikembalikan. Tuhan, pagi hari ini Engkau akan lepaskan kami dari segala ikatan perasaan salah. Dan juga Tuhan, perasaan penghakiman. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Semua yang percaya mengatakan, amin. Puji Tuhan. Mari saudara, yang dikasihi Tuhan, kita akan makan bersama-sama roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dihancurkan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita makan. Dan kita menyiapkan hati untuk meminum cawan ini, yaitu melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Membawa pengampunan dan kehidupan kita semuanya dibersihkan, disucikan. Mari kita bersama-sama minum cawan ini. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati dan kuasa Allah, kuasa salib telah dinyatakan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Amin. Shalom dan senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di sini. Dan saya percaya saudara semua sudah diberkati juga dengan ibadah gabungan Paskah kami kemarin bersama-sama dengan kebaktian Inggris. Nah saudara, setelah setahun lamanya tidak ada drama, akhirnya saudara kita dapat melihat pentas drama The One. Dan secara langsung merayakan Paskah bersama-sama kemarin. Saudara, pastikan saudara menyaksikannya di YouTube channel kami atau di CHC app kami. Jikalau saudara kelewatan dan juga belum menyaksikannya. Nah saudara, hari ini saya masih ingin melanjutkan tema Paskah kepada saudara di ibadah online Indonesian Service. Jadi mari kita semuanya menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dan kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, kami hari ini siap dan hadir Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan Tuhan saya berdoa lewat firman-Mu, Engkau akan Tuhan menjamah kami semuanya dan membuka hati kami sekaligus membawa transformasi dan membawa penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, walaupun di rumah saja, Engkau tetap berbicara. Engkau tetap mampu menjamah. Kuasa-Mu dinyatakan. Dan saya percaya Tuhan Engkau urapi firman-Mu, urapilah khotbah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Semua yang percaya mengatakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Nah saudara, menarik sekali untuk kita perhatikan bahwa di dalam Injil Yohanes, di awal mula pelayanan Tuhan Yesus, mujizat pertama yang dilakukannya di depan umum itu terjadi di sebuah resepsi pernikahan. Saudara, kita semua tahu resepsi pernikahan itu adalah perayaan. Di mana saudara kita semua merayakan permulaan dari sebuah keluarga yang saudara setelah itu akan memulai kehidupan yang baru. Saudara, kita semua juga tahu saudara bahwa ini terjadi di dalam perkawinan di Kana. Di Yohanes pasal yang kedua. Nah saudara, menjelang akhir pelayanannya Yesus, kita saudara juga tahu mujizat terakhir yang dilakukannya di depan umum adalah di sebuah pemakaman. Nah saudara, ini terjadi di mana saudara kita semuanya ini merasa sedih. Karena saudara kita melihat akhir sebuah kehidupan di mana kita semua terpisahkan dari orang-orang yang kita kasihi. Dan saudara kita juga tahu hal ini terjadi pada saat pemakaman Lazarus. Di mana Tuhan Yesus itu membangkitkan dia dari kematian dan sekaligus peristiwa ini merupakan mujizat terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Tanpa memperhitungkan
penyambungan telinga prajurit Romawi yang putus di Taman Getsemani. Nah saudara, jikalau kita melihat awal dan akhir pelayanan Yesus, dimulai dengan mujizat di resepsi pernikahan dan diakhiri dengan melakukan mujizat juga di pemakaman. Berarti saudara, kita bisa merasa lega, yaitu saudara, bahwa Yohanes yang menulis Injil ini hendak memastikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita di saat duka maupun suka. Siapa yang berkata amin? Puji Tuhan. Saudara, dia senantiasa selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Baik di saat suka atau maupun duka. Yesus saudara tidak pernah mengabaikan ataupun meninggalkan kita terlunta-lunta sendirian. Dan dari awal kehidupan sampai pada akhir hayat kita, dia selalu menyertai kita, bersama dengan kita sampai pada akhir kehidupan kita semuanya. Dan oleh karena itu saudara, kita harus juga belajar untuk bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Yaitu saudara, di saat kehidupan kita sedang mengalami suka, yaitu masa-masa yang bahagia, masa-masa kemenangan. Saudara, kita harus selalu ingat untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tetapi di masa-masa sukar kita juga harus belajar untuk selalu percaya pada akhirnya nama Tuhan pasti akan dipermuliakannya. Haleluya. Dengan cara mengubah hal-hal yang buruk untuk menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, dari dua mujizat ini, hari ini saya ingin saudara menyatakan kepada saudara dan saya ingin saudara di-encourage. Yaitu apa saudara? Yesus sungguh mengasihi kita semuanya. Lewat dua mujizat ini saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Sekalipun mungkin saudara tidak dapat memahami jalan-jalannya atau tidak bisa melihat adanya bukti atau perbuatan tangannya di depan kita. Tetapi Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita semuanya. Jikalau saudara percaya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Atau tuliskan di chat saudara, Jesus loves me. Mari saudara, kita mulai di peristiwa ini, yaitu di mana Yesus melakukan mujizat pertama di perkawinan di Kana. Yohanes pasal 2 ayat 1-4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara, kita semua tahu kisah ini. Ketika mengetahui bahwa mereka ternyata kehabisan anggur, Maria datang kepada Tuhan Yesus dan meminta dia untuk bertindak dan menyelesaikan permasalahan dalam jamuan perkawinan bagi mereka. Tetapi saudara, jawaban Yesus sungguh sangat menarik. Dia tidak langsung mengatakan iya atau setuju. Namun dia mengatakan kepada Maria bahwa saatku belum tiba. Dan saudara, uniknya sebelum akhirnya Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat bagi mereka di pesta perkawinan tersebut. Nah saudara, bagi Maria, mungkin ini bukanlah sebuah persoalan besar bagi Yesus untuk melakukan mujizat di depan umum. Bahkan mungkin dia juga berpikir bahwa hal ini bukanlah ide yang buruk untuk memperkenalkan identitas Yesus yang sejati kepada dunia. Namun saudara, bagi Yesus, dia tahu jelas jam atau saat yang tepat dalam pelayanannya. Di mana saudara pada satu titik dia harus menggenapi tujuan hidupnya sebagai korban pengganti bagi seluruh dosa di kayu salib.
Atau saudara, dengan ucapannya sendiri, dia berfirman di Yohanes pasal 12 ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi saudara, bagi Yesus, saatnya, waktunya, jamnya, itu harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Untuk memperkenalkan dirinya atau tujuan kehidupannya bagi umat manusia. Dan saudara, di sepanjang Injil kita dapat melihat bahwa Yesus jelas-jelas mengetahui bahwa dia tidak boleh tergesa-gesa menjadi pusat perhatian. Karena saudara, memanipulasi publisitas dapat menyebabkan saatnya tiba terlalu cepat. Luar biasa saudara. Dan oleh karena itu, dia sering memberitahukan kepada orang-orang di banyak peristiwa untuk tidak menceritakan mengenai mujizat yang mereka alami oleh Yesus. Kita bisa melihat di Markus 1:43-45 dan pasal 7 ayat 36. Atau saudara, dia juga sangat hati-hati sekali, right? Untuk berkata kepada mereka yang mengalaminya untuk tidak sembarangan kasih tahu orang lain bahwa dia adalah Mesias. Seperti halnya di Markus 9 ayat 9, Lukas 9 ayat 36. Nah saudara, di sini, di perkawinan di Kana, di awal permulaan pelayanannya, dia sangat berhati-hati supaya hal yang spektakuler tidak dipertunjukkan terlebih dahulu dan mengecilkan tujuan hidupnya yang sejati di depan umum. Oleh karena itu, dia saudara dengan hormat dan sopan memberitahu ibunya, saatku belum tiba. Haleluya. Saudara, dari sini kita tahu dan kita bisa belajar. Mujizat itu untuk digunakan, bukan untuk pertunjukan. Miracle is for use, not for show. Itu saudara, mujizat adalah untuk digunakan, bukan untuk pertunjukan. Mujizat adalah sebuah tanda yang akan mengarahkan kita kepada Tuhan, bukan untuk mempromosikan diri sendiri. Bukan untuk pementasan atau tontonan untuk mempromosikan kemuliaan kita sendiri. Atau dalam bahasa kita saat ini, pencitraan. Namun, seberapa pedulinya Yesus untuk melakukan mujizat sesuai dengan waktunya Tuhan, di sini kita juga bisa melihat. Pada saat yang bersamaan, dia tidak pernah melupakan kebutuhan kita. Luar biasa saudara. Walaupun saudara, dia sangat berhati-hati sekali dengan waktunya Tuhan. Tetapi dia selalu saudara melihat dan tidak pernah mengabaikan kebutuhan kita. Kita lihat di sini saudara, sekalipun saudara di depan orang banyak, dia sangat peduli dengan waktunya Tuhan. Tetapi saudara, dia lebih peduli dengan kita secara pribadi, lepas pribadi. Dia menuju ke halaman belakang. Kita tahu saudara, dan dia meminta para pelayan untuk mengisi 6 tempayan kosong penuh dengan air. Dan saudara, kita tahu saudara, dia melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, bukan di depan publik, bukan di depan umum, tetapi di halaman belakang. Tersembunyi dari keramaian orang dan dari perhatian mereka. Kita lihat Yohanes 2:7-8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, kita bisa melihat di sini. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Saudara, hanya karena saudara tidak dapat melihat perbuatannya di depan kita. Atau kita tidak dapat merasakan Tuhan menyertai kita. Pada saat kita sedang melewati krisis saat ini tidak berarti bahwa Tuhan lupa dan tidak peduli terhadap saudara. Siapa yang berkata amin?
Walaupun saudara, segalanya itu ada waktunya. Walaupun Yesus sangat saudara itu mementingkan waktunya Tuhan. Sangat mementingkan saat dan jam yang tepat. Tetapi saudara, dia tidak pernah mengabaikan. Dia tidak pernah tidak peduli kepada saudara. Dia selalu tertuju kepada saudara untuk mau memenuhi keinginan dan kehidupan atau kebutuhan kita semua. Saudara, kita bisa melihat di sini saudara. Walaupun kadang kita tidak bisa melihat aktivitas di depan mata. Tetapi bukan berarti Tuhan lupa terhadap kita. Dia masih mengerjakan hal-hal yang ajaib di belakang saudara. Untuk membawa saudara masuk ke tempat penuh mujizat. Siapa yang berkata amin? Jikalau saudara percaya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dan di sini kita bisa melihat, memang benar, dia khawatir dengan orang yang banyak yang sedang mengawasi dan matanya tertuju kepada dia. Tetapi saudara, walaupun saudara, begitu banyak orang yang mengawasi dia, mata Yesus tetap tertuju kepada saudara. Mata dia tidak pernah lepas dari saudara dan saya. Dia selalu melihat kebutuhan saudara. Dan dia ingin memenuhi kebutuhan saudara. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara. Tuhan sangat peduli terhadap kita di saat suka, namun utamanya yaitu pada saat kita sedang mengalami duka. Dan pada saat kita sedang mengalami duka, mata Tuhan tetap tertuju kepada saudara. Dan dia sedang bekerja di belakang saudara untuk membawa mujizat dan membawa kebutuhan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan terbaik sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Nah saudara, tetapi saudara, hari ini saya ingin membagikan saudara sesuatu yang sangat penting. Yaitu saudara, pada saat kita berbicara atau berkhotbah seperti ini, mudah sekali saudara, kita hari ini merasa dikuatkan, right? Di masa-masa Paskah dan mendengar firman Tuhan seperti hari ini. Saudara, karena saudara, firman seperti ini, apalagi di musim Paskah, itu saudara memberikan inspirasi bagi kita untuk tetap positif, untuk tetap maju dan penuh dengan iman menghadapi masa depan kita. Tetapi saudara, ini sangat gampang pada saat kita mendengar firman ini atau mengkhotbahkan firman seperti hari ini, pada saat kita semua sedang mengalami keadaan yang cukup positif di Singapura. Karena saudara, faktanya adalah Paskah tahun ini sangat berbeda dan lebih berat dari biasanya bagi kebanyakan orang di luar Singapura. Atau di seluruh dunia. Kenapa? Setelah COVID-19 menimpa kita dengan dahsyat tahun lalu, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak saat itu. Saudara, Indonesian Service di Singapura, kita semua terlindungi dan terprotek dari dampaknya oleh karena kita semua diberkati oleh Tuhan dengan pemerintah yang bijaksana dan cekatan yang mana tidak hanya mampu mencegah penyebaran pandemi, namun juga mampu menolong bangsa ini untuk melewatinya dengan keteguhan dan tahan banting. Siapa setuju dan bisa berkata amin? Kita semua juga diberkati dengan adanya petugas kesehatan dan infrastruktur kesehatan yang sehat. Dan juga petugas garda depan yang tanpa henti melayani bangsa ini di saat krisis melanda. Termasuk beberapa orang di antara saudara, jemaat-jemaat kita di City Harvest Church. Yaitu mereka adalah frontline workers, healthcare workers. Mari kita beri mereka tepuk tangan. Amin. Apresiasi kita semuanya kepada saudara. Amin. Kita juga diberkati bahwa penduduk di Singapura melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya dengan memastikan protokol kesehatan ditaati dan diikuti. Singapura sungguh telah diberkati. Oleh karena itulah saudara, kita semua bisa ada di sini sekarang sekalipun pandemi masih ada dan masih juga berlangsung.
Tetapi environment kita tetap positif. Namun saudara, selagi kita di sini dapat mengucap syukur untuk perlindungan dan berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita di Singapura. Saudara, kita tidak bisa nyangkal. Banyak sekali teman, keluarga, dan kerabat kita yang di luar negeri tidak mendapatkan perlindungan dan berkat yang kita bisa nikmati di sini. Di dunia saat ini, di mana kita hidup saudara, kita semua adalah penduduk global. Artinya kita ini saudara sudah menjadi lebih saling terhubung satu dengan sama lainnya. Yaitu apa yang menimpa orang lain bisa juga berdampak kepada kita dengan cara yang berbeda-beda. Saudara, sampai tanggal April ini saudara, total angka kematian dikarenakan oleh COVID sudah tercatat pada angka 2,7 juta. Total angka kematian karena COVID. Dan saudara, apa yang bisa saudara katakan kepada mereka yang keluarganya kehilangan orang yang mereka kasihi secara tragis dan tiba-tiba oleh karena COVID? Atau karena kecelakaan? Atau karena bunuh diri? Saudara, di Indonesia, salah satu afiliasi gereja kita memberitahu saya bahwa di sinodenya saja mereka sudah kehilangan lebih dari 150 pendeta sejak bulan Maret tahun lalu. Saudara, banyak yang kehilangan arah, cemas, dan merasa tak berdaya melihat gereja mereka mengalami krisis. Saudara, orang yang meninggal bukanlah lagi orang yang tidak kita kenal. Karena COVID mengalami lonjakan yang tinggi di awal tahun ini, siklus kematian semakin lama semakin terdengar akrab di telinga kita dan di tengah-tengah gereja kita. Saudara, banyak dari saudara juga mengenal teman kita di gereja, di Indonesia. Mereka ada yang kehilangan orang tua, kehilangan kakek, nenek, kerabat dan sahabat mereka. Banyak yang merasa tidak percaya atau tidak berdaya karena perbatasan masih ditutup dan tidak mampu menunjukkan support secara pribadi. Saudara, di momen seperti ini, apa yang akan saudara katakan kepada seseorang yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi secara tragis dan secara tiba-tiba? Saudara, di Singapura kita mungkin tidak begitu merasakan dampak kematian oleh karena COVID. Namun di Singapura pun juga sama. Kita semua mendengar kisah tragis di berita baru-baru ini. Dan saudara, tragedi ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga mereka. Karena di Singapura, negara yang kecil, ini saudara merupakan negara yang kecil dan terjalin dengan erat satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita juga bisa merasakan penderitaan dan rasa kehilangan mereka. Dan saudara, jikalau kita melihat semuanya ini, apalagi saudara di tahun ini merayakan Paskah, kebanyakan dari kita sebagai orang Kristen, kita pasti akan mengatakan hal ini kepada Tuhan. Yaitu apa saudara? Tuhan, where are you? Kenapa engkau mengizinkan hal ini terjadi kepada orang tersebut? Apakah engkau sama sekali tidak peduli dengan penderitaan saya? Dengan krisis atau masalah yang saya sedang alami? Saudara, jemaat, sekali lagi saya ingin menyatakan kepada saudara, di bulan Paskah ini, Yesus sungguh mengasihi kita semuanya. Dan saya ingin saudara tahu bahwa Yesus bukan hanya peduli di masa suka kita, tetapi terutama di masa duka kita. Dan dia saudara tidak hanya peduli kepada kita, dia malahan saudara telah melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Oh haleluya. Saudara, oleh sebab itu saya ingin saudara memberitahu kepada saudara, right? Dari peristiwa terakhir sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Pada waktu dia melakukan mujizat terakhir di pemakaman Lazarus. Disitulah kita bisa belajar dan kita bisa melihat betapa baiknya dan besarnya kasih Yesus bagi kita semuanya. Dia peduli
Dan dia telah melakukan sesuatu bagi kita yang sedang menderita atas kehilangan atau peristiwa-peristiwa yang sangat tragis sekali. Dia sangat peduli dan dia sungguh mengasihi kita semuanya. Siapa yang berkata amin? Mari kita lihat di Yohanes pasal 11 ayat 37. Saudara, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Menarik sekali saudara, bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Yesus, saudara, telah menyatakan tujuan kematian Lazarus adalah supaya anak Allah akan dimuliakan melaluinya. Tadi kita lihat baca, saudara, di ayat keempat. Nah, saudara masih ingat gak? Selama ini di Yohanes pasal 12-23 tadi, saudara, kita telah baca. Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Hal ini, saudara, tidak mengacu pada publisitas yang spektakuler. Yaitu, saudara, Yesus tidak berbicara bahwa ini adalah momen saya ditinggikan, ya, dan diperlihatkan kepada dunia, right, bahwa saya adalah Mesias. Bukan, saudara. Maksudnya ini adalah saatnya anak manusia dimuliakan, yaitu, saudara, dia mengacu pada saat-saat terakhirnya. Yaitu, saudara, saatnya telah tiba bagi Yesus untuk menggenapi panggilannya di kayu salib. Jadi, saudara, pada waktu Yesus mendengar kabar Lazarus sakit dan saudara hampir meninggal dan mati, Yesus berkata, penyakit ini, ya, walaupun saudara tidak akan membawa kematian, tetapi penyakit ini akan membawa saya kepada saat saya untuk dimuliakan. Berarti, saudara, ketika Yesus akhirnya tiba 4 hari kemudian di pemakaman, kita bisa melihat Marta dan Maria menyambut dia, dan di sini saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik sekali. Mari kita baca ayat 32. Nah, saudara, di ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Saudara, kita lihat ketika Yesus melihat betapa sedihnya Marta dan Maria harus menanggung rasa sakit karena kehilangan saudara yang mereka kasihi. Alkitab menuliskan bahwa maka masgiulah hatinya, ia sangat tersentuh dan ia sangat terharu. Dan saudara, Marta dan Maria mempertanyakan kepada Yesus hal yang sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pada dasarnya mereka berdua berkata atau menanyakan hal yang saudara dan saya juga tanyakan kepada Tuhan. Di manakah engkau Yesus di saat kami membutuhkanmu? Where are you Jesus? When we needed you the most. Dan selanjutnya saudara, dia dibawa ke kuburan. Dan ketika melihat kuburan tersebut, Alkitab berkata, setelah dia tersentuh dan terharu, Alkitab berkata, maka menangislah Yesus. Saudara, kita tahu bahwa ayat ini adalah ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Saudara, dia bukan hanya saudara meneteskan air mata. Alkitab berkata dia menangis. Berarti dia benar-benar menangis. Dalam bahasa Inggris, Jesus wept. You know what wept? Means he cried. He didn't just shed a tear, but he cried. Nah saudara,
Pertanyaan saya kepada saudara hari ini adalah demikian. Kenapa Yesus menangis jikalau dia sekaligus juga sudah tahu atau mengetahui bahwa Lazarus akhirnya akan dibangkitkan dari mati? Nah saudara, Alkitab berkata dia menangis. Tetapi pertanyaan saya kepada saudara hari ini adalah demikian. Kenapa Yesus menangis ketika dia sendiri tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan olehnya dari mati? Saudara, pikirkan dengan baik. Pikirkan ini baik-baik. Logikanya, kalau saudara tahu bahwa saudara datang untuk membangkitkan dia dari mati, saya pikir saudara tidak akan menangis. Ya. Namun di sini Alkitab berkata bahwa maka menangislah Yesus. Saudara, kenapa Yesus menangis? Jikalau dia sudah tahu bahwa Lazarus akhirnya akan dibangkitkan. Saudara, kita bisa mendapatkan petunjuk atau jawaban. Kenapa dia menangis ketika kita membaca beberapa ayat berikutnya di ayat 38-39. Saudara sudah siap? Kita baca. Maka masjulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Saudara, kita lihat saudara. Maka masjulah pula hati Yesus. Kalau kita baca ayat ini saudara. Di kitab bahasa Inggris versi New King James Versions. Saudara, ayat ini tertulis demikian. Then Jesus again groaning in himself came to the tomb. Saudara, dalam kitab bahasa Inggris versi New King James Version, kata masgul, groaning in himself, ya. Saudara, di sini dalam bahasa Yunani adalah dari kata embryamomai. Embryamomai. Ini adalah bahasa Yunaninya untuk groan in himself. Masjulah hatinya. Dan embryamomai artinya adalah mendengus dengan penuh amarah atau mendakwa dengan peringatan keras. Artinya saudara, embryamomai adalah Yesus tiba-tiba menjadi sangat marah dan tergerak dengan angkara murka. Saudara, jikalau kita baca versi The Message Version, right? Kita lihat terjemahannya itu saudara lumayan akurat. Yaitu apa? Kemudian Yesus dengan kemarahan yang membuncah di dalam dirinya tiba di kuburan. Saudara, tadi saudara kita melihat Yesus terharu. Dan karena dia terharu, dia menangis. Tetapi saudara setelah dia menangis, dia tiba-tiba menjadi marah. Dan saudara dia tiba-tiba saudara bukan hanya menjadi marah. Dia menjadi sangat marah tergerak dengan angkara murka. Ambriaomai. Saudara, ingat saudara. Tadi saya menanyakan kepada saudara. Kenapa Yesus menangis? Kenapa dia menangis jikalau dia sudah tahu bahwa Lazarus akan dibangkitkan? Jawabannya sederhana. Yaitu saudara, dia sebenarnya tidak hanya menangis bagi Lazarus. Dia bukan hanya sekedar menangis bagi Lazarus. Dia tidak hanya menangis untuk Lazarus, untuk Maria dan Marta. Saudara, jikalau dia tidak menangis bagi Lazarus, maka pertanyaan kedua adalah apa? Dia menangis untuk siapa? Dia menangis bagi siapa? Jemaat, hari ini saudara saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa hari itu, saat itu, dia saudara bukan hanya menangis bagi Lazarus, tetapi saudara, dia menangis bagi saudara dan saya. Dia menangis bagi kita, semua umat manusia yang harus melalui pedihnya perpisahan kekal dengan seseorang yang kita kasihi di dalam hidup kita. Dia saat itu merasakan kepedihan, keputusasaan manusia, dan penderitaan kita semua.
ketika kita harus menghadapi kematian. Yaitu kemungkinan terpisahnya kita selamanya di dalam kekekalan dari kakak adik kita, orang tua kita, kakek nenek kita, atau teman-teman baik kita pada saat mereka mati. Dan saudara, pada titik ini dia merasakan penderitaan dari seluruh umat manusia. Di masa lalu, di saat itu, dan sampai hari ini. Saudara dan saya. Yaitu saudara, dia merasakan bahwa tanpa kematian dia di kayu salib, tanpa kematian Yesus di kayu salib, tidak akan ada pengharapan bagi saudara dan saya untuk dapat berkumpul lagi dengan orang yang kita kasihi di dalam kekekalan. Dan oleh hari itu saudara, dia merasakan betapa pedihnya perpisahan ini saudara. Jikalau dia tidak mati di atas kayu salib, maka tidak akan mungkin kita akan bisa bersama-sama lagi dengan orang yang kita kasihi. Dan untuk selamanya kita akan terpisah. Dan untuk selamanya kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya kekekalan untuk bisa bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, hal ini tidak mungkin kita semua bisa nikmati. Dan oleh karena itu, dia bukan hanya sekedar menangis untuk Lazarus. Dia hari itu merasa kepedihan umat manusia. Bagaimana mereka begitu merasa sedih saat mereka terpisah dari orang yang mereka kasihi pada saat mereka mati. Dan saudara, Yesus merasakan kepedihan saudara dan saya. Yesus merasakan kesedihan saudara dan saya. Dan saudara, tidak akan ada jalan bagi kita untuk dapat berjumpa kembali dengan orang yang kita kasihi tanpa kematian Yesus di kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara, saya melihat tweet ini dari Timothy Keller. Pada saat saudara dia menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang di tweet ini, yaitu saudara saya ingin kasih lihat kepada saudara tweet ini, yaitu seseorang menanyakan Tim Keller. Dia berkata demikian, "Did Jesus weep at Lazarus' tomb? In part because he was not certain Lazarus will be revived, raised from the dead." Dan saudara, Timothy Keller menjawab ini saudara. "No, he wept because he was associating with the hurt of others, and because of sadness of death, his anger revealed his power to destroy it." Saudara, luar biasa. Karena dia merasakan kepedihan saudara dan saya. Kepedihan oleh karena maut atau kematian yang memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Kepedihan yang kita semua akan rasakan oleh karena kematian yang terjadi karena tragedi, kecelakaan, atau sakit penyakit. Penderitaan dan keputusasaan yang disebabkan oleh kematian dalam tubuh fana kita. Dia merasakan saudara, pedihnya kesedihan kita semua pada saat kita terpisah. Dan saudara, jikalau dia tidak mati di atas kayu salib, kita akan terpisah selama-lamanya. Tidak bisa saudara melihat orang yang kita kasihi sekali lagi. Saudara, dia merasakannya. Dan oleh sebab itu, dia menangis. Tetapi saudara, setelah dia menangis, kita tadi baca, dia tiba-tiba menjadi marah. Saudara, marah kepada siapa? Saudara, dia marah terhadap maut. Maut, kematian di sini saudara, bukan proses atau kejadian kematian itu sendiri. Namun saudara, dia marah kepada maut itu sendiri. Yaitu saudara, kuasa dan roh maut itu sendiri. Saudara, saya telah memperlihatkan kepada saudara satu gambaran. Amen, right? Siapa itu maut?
Ini adalah kuasa kematian, kuasa maut. Dia saudara bukan marah terhadap proses kematian. Tetapi saudara dia tiba-tiba marah kepada maut itu sendiri. Maut itu sendiri. Nah saudara, saya tidak saudara mengambil kesimpulan ini dengan semena-menanya. Saudara, kita bisa melihat ya maut ini ya. Hal ini sangat masuk akal karena apabila saudara membaca pasal ini di Alkitab versi New King James Version, saudara dapat membaca judul pasal di atas ayat 28 adalah Yesus dan maut musuh terakhir. Jesus and death, the last enemy. Saudara, dia tiba-tiba sangat marah ketika dia melihat bagaimana kuasa maut dan maut sendiri dapat menyebabkan kesedihan dan keputusasaan bagi kita. Dan karena dia saudara merasakan kepedihan itu, bagaimana manusia tidak berdaya dan merasa sedih dan hilang pengharapan. Terpisah dari orang yang mereka kasihi pada saat mereka mati saudara. Dia melihat bagaimana maut membawa penderitaan. Maut membawa kesengsaraan. Maut membawa keputusasaan. Saudara, dari nangis dia menjadi marah. Dia menjadi geram. Saudara tahu artinya geram? Yaitu saudara sebuah perasaan yang menunjukkan kemarahan atau kejengkelan atas perlakuan yang tidak adil. Dia melihat betapa tidak adilnya manusia harus alami sesuatu yang sangat membawa kesedihan dan penderitaan. Dan oleh karena itu saudara, dia melihat betapa manusia tidak berdaya untuk menghadapi maut. Dan saudara karena dia melihat semuanya ini, dia tiba-tiba marah. Sehingga saudara, dia menuju ke kuburan. Dan dia menghadapi maut secara tatap muka untuk memberitahukan kepada maut, hari ini saya tidak akan lagi mengizinkan kamu menimbulkan keputusasaan, pemisahan dan penderitaan terhadap manusia yang saya kasihi. Hari ini saya meneguhkan hati untuk mati bagi mereka supaya mereka semua dapat berekonsiliasi dengan Bapakku. Dan terlebih penting lagi, mereka juga dapat saling berekonsiliasi satu dengan lainnya di surga, di dalam kekekalan. Karena saya hari ini bertekad dan rela mati bagi mereka semuanya. Supaya mereka semua tidak lagi hilang pengharapan. Tetapi mereka mampu dan bisa kembali berkumpul sekali lagi dengan orang yang mereka kasihi setelah mengalami kematian di surga, di dalam kekekalan oleh karena Kristus. Haleluya, mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Mereka saudara kita semua tidak lagi harus merasa kehilangan harapan dan putus asa. Karena tidak bisa saling bertemu satu dengan yang lain di dalam kekekalan. Hari ini saudara, Yesus berkata kepada maut, saya bertekad untuk mati di atas kayu salib. Dan saudara, hari ini saya akan mengalahkan maut. Untuk selama-lamanya. Supaya manusia bisa mendapat pengharapan dan bisa hidup kekal selama-lamanya. Dengan Tuhan dan juga dengan orang yang mereka kasihi. Saudara, pada waktu Yesus bertatap muka dengan maut dan bertekad diri untuk mati bagi saudara dan saya, maut tidak akan hanya duduk diam saja dan menerima ancaman Yesus begitu saja. Dia juga saudara akan mengadakan perlawanan. Yaitu saudara, apabila Yesus, kamu melawan saya hari ini, saya akan memastikan kamu akan mengalami kematian, siksa yang begitu parah. You are going to experience the worst kind of death. Namun bagi Yesus, kemungkinan akan adanya penderitaan yang akan saudara dan saya rasakan di masa depan kita. Pada saat kita dipisahkan oleh karena maut atau kematian, saudara, alasan ini
sudah cukup bagi Yesus untuk memutuskan, bertekad mati di atas kayu salib. Supaya saudara, untuk selama-lamanya membinasakan maut, mengalahkan maut, supaya saudara dan saya dapat hidup kekal di surga bersama dengan Dia dan juga dengan orang yang kita semua kasihi. Haleluya, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, apakah Yesus peduli ketika orang-orang yang kita kasihi tiba-tiba meninggal? Saudara, hari ini kita telah belajar. Tidak hanya Dia peduli, namun hal tersebut justru menjadi penyebab terakhir yang menyebabkan Dia terpaku di atas kayu salib. He died for you. Dia melakukannya supaya saudara dan saya bisa hidup di dalam kekekalan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama setelah itu, saudara masih ingat pada mulanya Dia tidak mau melakukan mujizat di depan umum. Karena saudara, Dia sangat khawatir dan sangat berhati-hati sekali kepada waktunya, saatnya, supaya Dia tidak tergesa-gesa, ya. Supaya waktunya Tuhan tidak terjadi terlalu cepat. Dan saudara, ini adalah kekhawatiran Yesus. Atau boleh dibilang Dia sangat berhati-hati terhadap hal demikian. Namun untuk mujizat terakhir ini, yaitu membangkitkan Lazarus dari mati, saudara, ini dilakukan di depan khalayak umum. Dan saudara, menyebabkan banyak orang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi saudara masih ingat Yesus berkata, kejadian ini, kematian Lazarus ini, akan membawa saya kepada waktu saat di mana anak manusia akan dimuliakan. Dan saudara, jikalau kita melihat ayat 53 daripada pasal Yohanes 11 ini saudara, kita melihat setelah peristiwa ini, setelah mujizat terakhir ini terjadi, ayat 53, mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Waktunya telah tiba bagi Yesus untuk dimuliakan. Tetapi pertama-tama sebelum Dia mengakhiri tujuan hidupnya, Dia harus menyatakan niatnya secara jelas dan gamblang kepada maut. Bahwa maut telah dilucuti dari kuasanya atas kita. Dan maut sudah tidak bisa lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari kita semua beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, dengan ini saya akan selesai. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Death has lost its sting. Saudara, pedihnya kematian adalah pedihnya pemisahan dengan orang yang kita kasihi. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengerjakan karyanya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia mati supaya kita semua bisa hidup. Dan di hari Paskah ini, saya berdoa supaya saudara akan mendapatkan penghiburan dari khotbah kita hari ini. Terutama apabila saudara baru saja kehilangan orang yang saudara kasihi. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan juga orang yang saudara kasihi. Dia mati bagi mereka, Dia mati bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, di musim Paskah ini, mari datanglah kepada Yesus supaya saudara bisa bersama-sama dengan Dia kembali lagi. Walaupun kita akan mengalami kematian secara daging, tetapi kita akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Dia selama-lamanya. Dan juga bukan hanya bersama-sama dengan Yesus, tetapi dengan orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu, saya ingin sekali lagi menyatakan kepada saudara, di musim Paskah ini, Yesus sungguh mengasihi saudara. Di masa suka saudara dan juga terutama di masa duka saudara.
Dan saudara, saya berdoa supaya saudara hari ini bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Yang semua yang percaya mengatakan amin. Mari kita semua tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita semua tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau membawa penghiburan. Terutama kepada teman-teman kami yang ada di luar Singapura. Tuhan, pada saat mereka mengalami kepedihan, kesusahan oleh karena COVID-19. Di mana mereka, saudara, Tuhan kehilangan seseorang yang mereka kasihi. Saya berdoa, pagi hari ini lewat firman-Mu, Engkau kuatkan mereka. Dan Engkau Tuhan sekaligus membawa penghiburan. Karena Engkau telah melakukan sesuatu yang ajaib 2000 tahun yang lalu. Engkau mati bagi kami. Dan Tuhan, kami berdoa, pada saat kami menerima Engkau, Engkau akan membawa kami kembali lagi kepada Bapa. Tapi lebih daripada itu, kami bisa berkumpul kembali lagi dengan sesama di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, bagi saudara yang hari ini ingin menerima Tuhan Yesus, don't delay. Hari ini, mari berdoa dan meminta Tuhan Yesus untuk masuk di dalam kehidupan saudara. Jadikan Dia sebagai juru selamat saudara. Dan biarlah musim Paskah ini menjadi musim permulaan yang baru bagi saudara semua. Saya berdoa, yang percaya semua mengatakan amin. Mari kita kembali beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Indonesian Service. Saya percaya khotbah hari ini telah menguatkan kita semuanya. Amin.